Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita fokus dulu ya. Ya, Bu. Nanti kalau ibu bilang tepuk satu, nanti kalian tepuk satu. Nanti kalau ibu nggak bilang tepuk, berarti kalian nggak tepuk. Nah, kalau ada nggak sama, ibu minta ada ke depan menyanyi lagu kalau itu ada 5. Gimana itu juga? Setuju. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 5, 5, tepuk 3, tepuk 2, 4. Oke, bagus. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum materi dimulai, aku mau absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Ada semua ya? Iya. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Tidak tahu? Belum tahu. Hari ini kita akan belajar ada hewan itu sama nggak sih? Seperti siklusnya sapi dan bebek. Untuk tujuan yang pertama, menjelaskan pengertian siklus hewan. Yang kedua, memberi contoh, memberi bacaan siklus hewan seperti sapi itu seperti apa. Yang ketiga, membantai keanekaragaman cara hidup hewan dan perkembangbiakan hewan. Yang pertama, apa siklus hidup itu? Siklus hidup itu urutan perubahan pada hewan yang dalam makhluk hidup setiap melalui sejak lahir, tumbuh, dewasa, dan mati. Nah, semua hewan itu memiliki cara hidup itu berbeda-beda. Yang selanjutnya itu hidup hewan yang sama. Siklus hidup hewan yang sama itu siklus yang mengalaminya itu dari lahir sampai dewasa itu sama seperti ayam. Nah, ayam itu ketika dewasa
selama 9 bulan. Nah, umur sapi betina itu kan ada bisa kelahiran satu. Nah, anak sapi itu hidup dengan ibunya. Nah, karena itu kecil daripada ibunya. Yang selanjutnya, anak sapi itu mendapatkan makanan dengan cara menyusui pada hidupnya. Jadi menyusui hidupnya itu selama beberapa bulan. Lalu sapi ibu akan boleh mencari makan sendiri. Dan sapi ini diperkenalkan bisa kalian ternak sapi itu akan merawat dan diberikan oleh pemilik ternaknya. Nah, sapi itu kalau dirawat oleh yang memiliki peternakan itu biasanya umurnya bertahan sampai 1 sampai 2 tahun. Terus bisa menghasilkan dan memiliki anak sendiri. Berbeda dengan sapi liar. Kalau sapi liar itu hidupnya bisa sampai 20 tahun. Karena apa? Karena sapi ternak kan biasanya umurnya pendek. Terus dipotong oleh pemilik atau ada yang beli. Akhirnya diambil. Yang selanjutnya berkembang biak. Nah, dulu dapat berkembang biak dengan melanjutkan atau mau tanya bukan yang berikan kira-kira apa aja. Bahan dari sapi, apalagi kambing dan sapi. Yang selanjutnya bertelur. Yang bertelur apa saja hewan yang bertelur di lingkungan kalian atau tetanggamu? Apa? Ikan, ayam, bebek, tadi lagi burung, lagi ada lagi ya benar. Terus lagi ada. Nah, sama atau berbeda sih? Hewan itu memang berbeda. Ada yang melakukan, bahkan ada yang mengalami dengan cara. Nah, mengapa kok penting memahami itu? Karena kita bisa memahami hewan supaya bisa merawat dan melakukan kesehariannya dengan benar. Nah, kesamaan siklus hidup hewan ini meskipun bentuknya ini berbeda-beda, namun semua hewan itu mengalami tahap lahir dan berkembangnya tadi. Nah, itu sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Apakah cukup? Ada yang mempunyai KPD nanti akan jalan ini. Ibu beri waktu 5 menit cukup. Nanti kalau bisa kita ditanyakan. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Saya yakin
adalah setiap hewan itu memiliki kesan berbeda dan mengalami melahirkan betul. Namun semua hewan itu juga mengalami tahapan yang umum seperti lahir, tumbuh, kematian, dan mati. Oke, baik. Saya cukupkan pembelajaran ini. Sebelum pulang, kita membaca kafaratul majlis terlebih dahulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.